Wah, bakal kita kok bisa kompak gini sih? Kompak gimana sih, Ras? Jelas beda lah. Aku bawa bakwan jagung, kamu bawa tempe. Sika, lihat dia bawa apa? Bawa keripik kentang. Jelas beda, Ras. Maksudnya sama-sama masakan mama kali di rumah. Itu loh, aku tuh kayak inget yang kemarin kita bahas sama Bu Anissa tentang bioteknologi modern. Makanan yang kita makan sama-sama ini termasuk bisa dikembangkan oleh bioteknologi kan? Benar. Yang dibungkus snack keripik kentang itu ada tulisan dari kentang GMO. Perhatiin nggak? Perhatiin. Bener sih. Aku juga tertarik sama materi bioteknologi modern ini. Apalagi sekarang tuh banyak isu-isu soal bioteknologi modern, terutama tanaman transgenik yang ternyata merugikan lingkungan sekitar loh. Ini kan makan sehari-hari kita ya. Kok jadi penasaran sih lebih banyak tentang bioteknologi ini. Ya nggak sih? Iya. Betul-betul. Yaudah tuh, nanti kita tanya di kelas Bu Anissa yuk. Yuk, gas. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bioteknologi dalam konteks sains populer memang memainkan peran penting ya dalam mengatasi masalah global seperti kekurangan pangan, kesehatan, juga lingkungan. Nah, konteks ini sudah lama menjadi pro dan kontra di masyarakat dan ini kita bisa gunakan dalam pembelajaran. Dengan memahami dasar-dasarnya, nanti peserta didik bisa lebih siap mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Ya, konflik yang akan disajikan di pembelajaran ini dapat dijadikan proyek latihan untuk peserta didik dalam proses berpikir kritisnya. Ada yang mau bantu saya meresume pertemuan sebelumnya mengenai perbedaan biotek modern dan konvensional? Saya, Bu. Silakan. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang bioteknologi konvensional dan modern ya, Bu ya. Nah, jadi bioteknologi konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme alami dalam proses pembuatannya. Nah, sedangkan bioteknologi modern itu manfaatkan teknologi rekayasa genetika dalam proses pembuatannya untuk menghasilkan sifat yang diinginkan. Terima kasih, Bu. Good, bagus ya. Oke, saya izin menuliskan dulu. Ya, kenapa? Jadi kebetulan saya, Faras dan Clarissa tadi tuh makan bersama Ibu. Dan kami juga jadi teringat mengenai materi bioteknologi modern yang Ibu bahas saat ini. Dan saya tuh jadi bertanya-tanya Ibu, apakah benar tanaman transgenik ini dapat mengganggu ekosistem Ibu? Oke, perkembangan bioteknologi itu memang ada yang sudah kita konsumsi ya, seperti jagung, padi, kentang ya, kedelai juga. Dan itu memang sudah kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyampaikan pendapat kontra? Saya, Bu. Kenapa? Yang saya tahu, tanaman transgenik itu merusak tanah, Bu. Bisa merusak tanah. Oke. Dari beberapa pendapat di masyarakat, memang ada yang menyampaikan bahwa bakteri Thuringiensis yang dimasukkan ke dalam tanaman-tanaman aslinya itu bisa menyebabkan pencemaran plasma nutfah atau bahkan bisa merusak lingkungan. Ada yang mau menambahkan, mengoreksi atau menyanggah pendapat tadi? Aku, Ibu. Ya, silakan. Tapi kan tanaman transgenik ini sudah banyak diperjualbelikan. Berarti sudah banyak dikonsumsi dong. Berarti aman untuk lingkungan. Nah, ada juga masyarakat yang menyampaikan bahwa itu malah menguntungkan. Karena dengan bioteknologi modern itu, lahan yang kecil pun dengan tanaman yang sudah dimodifikasi genetiknya bisa menghasilkan hasil panen yang optimal. Setelah memaparkan pro dan kontranya, peserta didik akan diajak untuk menentukan standpointnya masing-masing. Pemilihan klaim pro atau kontra, keduanya tetap berdasarkan kemanfaatan produk bioteknologi. Kita akan minta anak secara tertulis untuk meragukan standpointnya. Nah, meragukan standpoint ini adalah langkah berpikir kritis untuk bisa bertanya pada dirinya sendiri, benar nggak sih apa yang saya yakini ini kebenarannya? Nah, dari pertanyaan tersebut nanti siswa ini akan menjawab sendiri, memprediksi sendiri jawabannya. Untuk kedepannya mereka akan merancang tahapan-tahapan pencarian data untuk menjawab prediksinya juga. Pilihannya pun tidak harus selalu sama hingga di akhir pembelajaran. Justru dari sana kita bisa mengetahui bahwa terjadi proses mengenai apa yang dipikirkannya, yang biasa disebut metakognisi, dan itu merupakan hal yang diharapkan. Merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta didik, maka saat ini guru mendampingi mereka untuk memilih literatur yang benar dan relevan dalam mendasari dukungannya. Dan nantinya,
Literatur tersebut akan dikumpulkan ke dalam drive untuk direview oleh guru bersama-sama dengan para peserta didik. Setelah memilih standpoint, nanti peserta didik akan dibagi. Tentunya mereka langsung kan terpecah menjadi mendukung atau tidak mendukung, istilahnya pro dan kontra sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Setelah menggali sebanyak-banyaknya informasi sebagai data pendukung dari klaim yang diyakininya, peserta didik melakukan in-group argument di kelompok klaim yang sama dengan posisi. Sebagian anggota kelompok menempatkan diri di standpoint lawan. Pada tahap inilah akan terlihat apa saja sanggahan yang mungkin muncul di debat kelas nantinya. Fokus pada rel apa yang ingin Anda sampaikan mengenai kerugian atau keuntungan penggunaan GMO. Siap? Siap. Baik, silakan. Saya di sini sebagai juru bicara dari kelompok pro akan menyatakan alasan yang buat kami setuju bahwa GMO itu sebenarnya tidak merusak lingkungan. Tapi kalau misalnya dari sifat GMO itu mengeluarkan sifat toksik dia yang dihasilkan dari tanaman tersebut, itu tuh bisa membunuh hewan-hewan yang non target. Misalnya kupu-kupu, kita ambil aja kupu-kupu membantu penyerbukan sebuah tanaman. Berarti kan dia sama aja membunuh ekosistem yang dimana hewan itu tuh membantu tanaman tersebut untuk tumbuh. Sebenarnya dari dasarnya kita tujuan awal adalah mengurangi penggunaan dari pestisida, yang mana pestisida memberi dampak yang lebih besar kepada makhluk hidup lainnya. Gimana jadinya kalau misalnya si hama itu tuh bakal beradaptasi dengan si tanaman transgenik itu? Selanjutnya merusak ekosistem tanah. Dia tuh si GMO itu mengeluarkan zat toksik. Zat toksik itu tuh bisa aja kan larut. Kerusakan tanah memang bisa terjadi. Namun dengan adanya rekayasa genetika bisa saja kita membuat sebuah tanaman itu lebih menyuburkan lagi tanah. Apakah di setiap tanaman yang selain transgenik itu pasti menggunakan pestisida? Saya tanyakan, apakah Anda bisa memastikan bahwa selain tanaman transgenik yang Anda bilang sangat-sangat aman bagi lingkungan itu? Enggak lah, enggak bakal Tidak menggantikan sifat asli, tapi kita menduplikasi. Sehingga ada lagi. Modifikasi terus yang alaminya bakal hilang gitu. Sampai Nah, bisa dilihat betapa serunya kegiatan belajar seperti ini. Bukan tidak mungkin ada hambatan. Tentunya anak-anak yang memang tidak terbiasa untuk berbicara secara lisan itu membutuhkan suatu asesmen lain supaya apa yang ada di pikirannya mengenai bioteknologi modern ini tersampaikan. Secara lisan kita bisa punya datanya dan secara tertulis pun kita sudah punya datanya. Maka di dalam LKPD itu dilengkapi juga dengan bagaimana siswa berpikir dan dituliskan secara tulisan. Setelah saya melewati perdebatan yang cukup panjang dengan teman-teman saya melihat sisi baik dan juga sisi buruk dari tanaman transgenik. Ternyata benar bahwa tanaman transgenik ini tidak hanya memiliki sisi buruk saja, yang dimana itu merupakan argumen pertama saya sebagai tim kontra. Oleh karena itu, saya memilih untuk menjadi tim imparsial. Ternyata tanaman transgenik ini memiliki dua sisi, yaitu menguntungkan dan juga merugikan. Menuju akhir pembelajaran, akan diketahui di mana posisi klaim akhir masing-masing peserta. Bisa tetap berada di klaim awal, bisa berpindah, bisa berada di keduanya, atau imparsial atau tidak memihak. Apapun posisi klaimnya, peserta didik dipandu untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri. Tentunya metode ini dapat membantu peserta didik untuk mengkritisi segala sesuatu yang dia peroleh di masa yang akan datang. Tidak lagi self-argumentation, tetapi dia akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pendapat atau mengambil tindakan apapun. Mari bersama membentuk masyarakat kritis yang ilmiah.